Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang Matematika Dasar SMMPTN bagian Barat. Oke, dari data yang ini diperoleh apanya yang benar, A sampai E. Jadi supaya lebih bagus kita urutkan aja dulu datanya menjadi seperti ini. Nah, jadi terlihat bagi kita bahwa modusnya sama dengan 5. Dan kalau kita lihat ini datanya ada 11 ya. Berarti data ke-6 itu adalah merupakan median. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian jumlah suatu deret geometri tak hingga adalah 6, sedangkan jumlah semua suku bernomor ganjil adalah 4. Suku ke-6 deret itu adalah. Jadi kalau kita tahu menentukan suku Kwn sama dengan AR pangkat N kurang 1. Berarti kita butuh berapa A, berapa R. Nah, kalau S tak hingga itu sama dengan S ganjil ditambah dengan S genap. Nah, diketahui di sini S ganjilnya 4. Berarti kita dapat S genapnya sama dengan 2. Nah, rasio itu atau R itu S genap dibagi S ganjil. Berarti 2/4 atau sama dengan setengah. Nah, kalau itu sudah dapat, S tak hingga rumusnya adalah A per 1 kurang R. Kita masukkan 6, kita masukkan setengah. Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan 3. Kalau A-nya sudah dapat, R-nya sudah dapat. Kalau UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, tinggal masukkan aja A-nya 3, R-nya setengah. Berarti 3 kali setengah pangkat 5 sama dengan 3/32. Berarti jawabnya D. Kemudian kita lihat lagi persamaan kuadrat PX kuadrat kurang 3PX tambah 2P tambah 1 sama dengan 0. Dengan P tidak sama dengan 0. Mempunyai dua akar real yang berbeda. Kalau dua akar real berbeda berarti D-nya lebih besar dari 0. Nah, D itu B kuadrat kurang 4AC, tinggal masukkan aja A-nya P, B-nya minus 3P, C-nya 2P tambah 1. Sehingga kita peroleh yang ini kita uraikan, sederhanakan. Sehingga kita dapat bahwa P kuadrat kurang 4P lebih besar dari 0. Kita faktorkan, berarti dari sini kita dapat P lebih kecil 0 atau P-nya lebih besar dari 4. Berarti jawabnya adalah E. Kemudian nilai X yang memenuhi persamaan X kuadrat kurang 7X per X kuadrat kurang 9 tambah 1 sama dengan X kuadrat kurang 21 per X kuadrat kurang 9 adalah. Jadi kita samakan aja dulu penyebutnya ini. Kita samakan penyebutnya sehingga lalu kita pindahkan ke kiri. Ini sehingga kita peroleh X kuadrat kurang 7X tambah 12 per X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Lalu difaktorkan atas bawah, maka kita dapatkan ini habis ini ya, berarti kita dapat X-nya sama dengan 4. Berarti jawabnya D. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Garis G melalui titik 3,1 dan memotong sumbu X positif di titik A dan sumbu Y positif di titik B. Jika luas daerah AUB 8 dan AB lebih kecil sama dengan 6, maka persamaan garis G dapat ditulis dalam bentuk apa? Nih, dalam bentuk determinan ini. Berarti kita cari dulu garis G itu melalui, katakan itu titik M 3,1 ini. Berarti OD sama dengan 3. Ya, ini OC ini ya. Berarti OD sama dengan 1. Jadi DCA itu misalkan aja X, kemudian DYB misalkan Y. Sehingga luas segitiga ini, atau kita cari dulu berapa X berapa Y.
Y berbanding Y tambah 1, ini OD tadi 1, sama dengan DM, berarti 3 berbanding ini OD tambah DA, berarti X tambah 3. Kalau kita kali silang, kita dapatkan XY-nya sama dengan 3. Kalau XY-nya sama dengan 3, luasnya tadi setengah kali 3X tambah 1, 3 tambah X kali 1 tambah Y. Dari sini kita dapat Y-nya sama dengan 3 per X. Kalau ini kita kali 2, 16. Sehingga kita peroleh 3 tambah X kali 1 tambah 3 per X sama dengan 16. Kemudian samakan dulu penyebutnya, lalu kita kali X, sehingga kita dapatkan seperti ini. Lalu kita sederhanakan X kuadrat kurang 10X tambah 9 sama dengan 0. Ini pindahkan ke sebelah kiri. Ini kita faktorkan saja menjadi X kurang 9 kali X kurang 1 sama dengan 0. Karena katanya AB lebih kecil sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1, maka titik A-nya adalah 4,0 karena 3 tambah 1 ya. Dan Y-nya tentunya adalah 3 karena XY sama dengan 3, X-nya 1. Sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 3, berarti 3 tambah 1, berarti 0,4. Yang ditanyakan adalah persamaan garis G. Jadi persamaan garis G yang ini ya. Berarti itu dapat dicari dengan X tambah Y sama dengan 4. Ya. X tambah Y X sama dengan 4, ternyata itu bisa ditulis dengan determinan X tambah Y 2, 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapat jawabnya E. Kemudian garis G melalui titik 4,3 memotong sumbu X positif di A dan sumbu Y positif di B. Agar luas AB minimum, maka panjang ruas garis AB sama dengan berapa? Kita gambarkan dulu ini dia. Jadi cara mudahnya adalah ini. Titik A ini adalah 2 kali ini. Ya. Jadi ini 4, ini 4, jadi 8. Ini juga seperti itu. Berarti luasnya adalah, kalau AB sama dengan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 10. Berarti jawabnya B. Nah, yang ditanyakan panjang ruas garis AB. Selanjutnya, jika X yang memenuhi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah berapa? Jadi caranya faktorkan aja atas, faktorkan bawah, sehingga kita dapat seperti ini. Ya. Lalu kita buat pada garis bilangan. Ini 3 dari sini, setengah dari sini, 2 dari sini, min 1 dari sini. Jadi untuk menentukan tanda intervalnya, lihat aja koefisien pangkat tertinggi di atas, plus ya. Ini plus kali plus, berarti plus dibagi plus, plus. Berarti paling kanan plus, baru gantian, kalau ganjil gantian, kalau genap tetap. Jadi berarti menjadi plus, minus, minus, plus, minus. Yang diminta yang minus. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi. Grafik K, Y sama dengan X tambah 1 per X kurang 1 memotong sumbu X di titik A dan garis G menyinggung grafik K di titik A. Jika garis H memenuhi titik A dan tegak lurus garis G, maka persamaan garis H adalah berapa? Untuk menentukan persamaan garis kita butuh titik dan gradien. Untuk mencari gradien, ya, kita cari dulu titik potong dengan sumbu X. Itu terjadi jika Y sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, berarti kali silang 0, tinggal X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 1. Jadi titik A-nya adalah min 1,0. Oke. Nah, ini dia persamaannya. Titiknya sudah ada, tinggal mencari gradiennya.
Berarti kita cari turunan pertama itu min 1 kali 1 kurang 1 kali 1 berarti min 2 per X kurang 1 kuadrat. Kalau X-nya sama dengan min 1 berarti kita dapatkan MG sama dengan minus setengah. Karena katanya tegak lurus berarti MH itu sama dengan 2. Titiknya sudah ada, gradiennya sudah ada, tinggal masukkan saja ke persamaan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Sesudah kita masukkan 2 dan titik ini, maka kita dapat Y kurang 0 sama dengan 2 kali X tambah 1 atau Y sama dengan 2X tambah 2. Berarti jawabnya adalah B. Kemudian kita lihat lagi nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat logaritma X kurang 3 kali 2 pangkat 1 tambah logaritma X tambah 8 sama dengan 0. Jadi ini kita sederhanakan dulu, kita buat menjadi 2 pangkat 2 logaritma X. Ini jadi 2 minus 3 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat logaritma X tambah 8 sama dengan 0. Kita sederhanakan sehingga kita peroleh 2 pangkat 2X, 2 logaritma X kurang 6 kali 2 pangkat logaritma X tambah 8 sama dengan 0. Lalu yang ini kita faktorkan aja. Kita faktorkan sehingga kita dapatkan 2 logaritma X kurang 4 sama dengan 0. 2 pangkat logaritma X sama dengan 4, 4 sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga logaritma X sama dengan 2, sehingga X-nya sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Dari sini lagi kita dapat 2 logaritma X kurang 2 sama dengan 0, berarti 2 pangkat logaritma X sama dengan 2. Berarti logaritma X sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 10. Berarti jawabnya E. Selanjutnya, limit akar pangkat 3 dari X kuadrat kurang 2 akar pangkat 3 dari X tambah 1 per X kurang 1 kuadrat. X mendekati 1. Kalau kita substitusikan ini 1 ya, ini kurang 2 tambah 1 0. Yang di bawah juga 0. Cara terbaiknya adalah gunakan aturan L'Hopital atau turunkan atas, turunkan bawah. Seperti ini. Hasilnya adalah yang ini. Kalau kita masukkan X sama dengan 1 juga masih 0 per 0. Berarti turunkan sekali lagi. Maka kita dapat, kita masukkan 2 per 9 per 2. Atau sama dengan 1 per 9. Berarti jawabnya B. Kemudian nilai maksimum 15X tambah 10Y untuk X dan Y memenuhi X tambah 2Y kecil sama dengan 2. 3X tambah Y kecil sama dengan 3 untuk X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0 adalah. Jadi cara terbaik itu adalah ini dieliminasi aja ini. Yang pertama kali 3, yang kedua kali 4. Sehingga kita peroleh, kita eliminasi, kita tambahkan 15X tambah 10Y kecil sama dengan 18. Jadi ini tadi 15X tambah 10Y. Berarti yang paling besar itu adalah 18. Berarti jawabnya adalah C. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di situ aja dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan.